Kerawan itu dibagi atas dua, yaitu kerawan dewa dan kerawan butelan kalau. Mendengar kata karawahan mungkin tidak asing lagi bagi sebagian kerama di Bali. Menurut salah satu akademisi yang juga ketua Yayasan Gasas Bali, Dr. Komang Indra Wirawan di Denpasar menyampaikan, merupakan salah satu unsur kebudayaan masyarakat Hindu yang ada di Bali. Nah, kerawahan menikah asal kata pada rau, menghadirkan. Apa yang kita hadirkan? Kerawahan itu terjadi dalam unsur tatanan upacara yatnya. Ketika ada pancayatnya yang dilaksanakan, kerawahan nikah adalah menghadirkan kekuatan yang bersifat sakral, yang bersifat gaib, yang tujuannya adalah satu menyatukan. Yang kedua adalah menghadirkan, menyatukan, dan melepaskan. Apa yang kita hadirkan, apa yang kita satukan, tentunya keharmonisan itu sendiri, kekuatan gaib itu sendiri, supaya kita merasakan yang istilahnya kelanduhan yang didasari dengan kepariangan cinta kasih tersebut. Nah, kerawahan itu terjadi dalam tatanan sakralisasi, ada upakaranya, ada upacaranya. Kerawahan itu dibagi atas dua, yaitu kerawahan dewa dan kerawahan butelan kalau. Kerawahan dewa itu mengikuti etika tatanannya, mengikuti sesananing dewa, baik dari ucapan, pikiran, tindakan, dan lain sebagainya. Kalau kerawahan butelan kalau itu lepas daripada unsur tatanan dewa itu sendiri, ngamuk, meca-meci, ujar alo, dan lain sebagainya. Namun kedua itu terjadi dalam tatanan sakralisasi. Nah, bagaimana kita menyatakan legalitas kerawahan itu benar atau tidak? Sama dengan halnya kita, ketika kita sampun mewintan, membersih, mesakap, mendatangan, baru kita bisa dijadikan layak sebagai seorang manusia yang disucikan. Namun sebatas apa manusia itu disucikan? Ketika dia masuk dalam tatanan ruang sakral, baik itu di desa Pekraman, Banjar, Merajan, dan sebagainya, dia harus memiliki legalitas di tempat tersebut. Apakah dia menjadi pekangelan, pemudan, dan lain sebagainya. Ketika dia tidak memiliki tatanan tersebut, SOP tersebut tidak dijalani dengan baik dan benar, belum bisa dinyatakan apakah dia layak untuk kerawahan. Kerawahan itu terjadi dalam ruang tatanan sakralisasi, ada upakara bantan, dan itu pun ada SOP mainnya. Namun kalau kerangsukan unsur kesengajaan, di mana kita ingin kebal, umbi banah, tidak tangis, gelabang sutra, untuk iraga laes, untuk iraga dan sebagainya. Namun unsur kesengajaan tersebut ketika kita tidak bisa mengontrol, itu akan menjadi pengelante, pengegiat, pengasrian, lama-lama akan menjadi pengeliaan. Karena kita enak bermain di unsur tersebut, sehingga kita tanpa merasa nih, buat orang sakit dan lain sebagainya. Kalau kesurupan bermain di tatanan psikologis kejiwaan, merasa ngiri, merasa kerawan, merasa kenek, merasa aku, nah itulah kesurupan. Bermain di tatanan sosiologis, psikologis kejiwaan. Kerangsukan kesurupan juga tidak ada di ranah sakralisasi tersebut, namun sekarang ini samu ya dicampur adukan, sehingga itu merupakan dianggap ini kerawahan dewa dan sebagainya. Kita perlu cerdas menjadi umat yang beragama bahwa kerawahan tersebut harus memiliki sebuah legalitas bisa dari kelawan tempat.